Guys, jadi kalian udah tahu belum sih kalau ternyata banyak banget orang Indonesia, anak-anak mudanya yang masih kena anemia. Bahkan anemia pun sekarang jadi masalah kesehatan yang jadi fokus pemerintah untuk bisa diturunin karena memang anemia tuh seserius itu. Dan usut punya usut, setelah gue coba belajar lagi, ternyata salah satu penyebab utama anemia adalah asupan zat besi kita itu kurang. Dan akhirnya gue lakuin sebuah penelitian yang nemuin kalau ternyata dari 100 lebih siswi-siswi yang gue lihat, itu 97% kebutuhan zat besi itu masih kurang banget dari kebutuhan. Dan ini ternyata gak terjadi cuma di Indonesia. Masalah ini jadi masalah serius secara global. Data tahun 2011 itu nunjukin kalau 1,93 juta penduduk secara global itu masih kurang zat besi hariannya. Baik lagi ke Indonesia. Dan ternyata masalah ini masih juga jadi masalah yang banyak banget orang masih gak aware gitu loh. Data dari Global Report WHO 2011 juga nunjukin kalau rata-rata konsumsi zat besi orang-orang Indonesia tuh cuma mencukupi 2/3 dari kebutuhan yang seharusnya. Ada suatu penelitian yang nemuin kalau ternyata anak-anak remaja putri di Jakarta itu ada 80% orang yang masih belum memenuhi kebutuhan zat besi hariannya. Dan di penelitian gue pun juga menemukan hal yang sama. Terus kenapa gue concern banget dengan masalah ini? Kalau lo tuh sering dengar tentang anemia, tapi lo nggak tahu ternyata dampaknya itu seserius itu, nggak semua orang aware tentang dampak anemia ini. Mungkin bukan cuma lo doang yang ngerasain kalau orang tuh banyak banget gak sih orang-orang itu yang gampang kelihatan pucat, gampang lemah, capek gitu. Dan orang-orang tuh nggak sadar kalau sebenarnya dia itu kena anemia. That's the problem. Nah, selain itu masalahnya adalah saat lo kena anemia, ini bisa terjadi jangka panjang. Sampai lo ntar gede, sampai lo nanti nikah, lo punya anak. Bahkan ini juga bisa turun sampai ke anak lo dampaknya. Oke, beberapa alasan yang bikin gue juga atau gue concern juga dengan masalah anemia ini ada 4. Yang pertama, masalah anemia ini kadang nggak nunjukin gejala. Jadi kadang orang yang kelihatannya fine-fine aja, jadi pas dia dicek HB-nya, ternyata dia itu anemia masuk. Jadi ntar tiba-tiba dia HB-nya rendah, akan terjadi masalah-masalah yang lebih serius untuk kesehatannya. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua, mungkin lo mikir, terus kenapa sih emang kalau kita kekurangan zat besi, emang sebahaya apa? Oke, gue jelasin. Jadi ada fase namanya growth spurt. Jadi itu tuh fase dimana tubuh kita itu punya lonjakan pertumbuhan, dan ini tuh terjadi di usia-usia 10-18 tahun, ya kisaran anak-anak SMP atau anak-anak SMA lah. Saat mereka tuh lagi ada di fase growth spurt tapi dia nggak mencukupi kebutuhan zat besinya, ini akan bahaya banget karena nantinya zat besi ini bakal dipakai untuk tumbuh kembang. Jadi ini yang bikin orang-orang itu tumbuh kembangnya nggak optimal. Yang ketiga, ini akan berdampak wanita usia subur. Jadi saat mereka nanti akan hamil untuk mempersiapkan janin di dalam tubuhnya dan ternyata zat besi yang nggak cukup, itu juga akan berdampak ke janin nantinya gitu. Dan nanti mungkin setelah dia melahirkan, jangan sampai terjadi ya amit-amit itu kematian pasca melahirkan, ataupun nanti bisa memungkinkan bayinya itu lahir secara prematur. Yang keempat, ini sih masalahnya. Jadi kalian bisa ngalamin yang namanya penurunan produktivitas. Harusnya kita usia-usia lagi aktif-aktifnya, tapi kalian justru nggak aktif, kalian lemes. Atau yang kedua, penurunan kognitif orang. Jadi yang harusnya kalian perlu otak buat mikir, buat persiapan ujian masuk kampus, tapi ternyata kalian nggak bisa mikir. Ketiga, itu adalah gangguan fungsi imun. Kita tahu fungsi imun itu lagi perlu-perlunya, apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa mencukupi kebutuhan zat besi kita? Sebenarnya caranya itu gampang banget, nggak mahal, dan bisa kalian lakuin di rumah. Ada 4 cara yang bisa kalian lakuin. Yang pertama adalah balance diet kalian. Jadi kalian tuh harus makan se-diverse mungkin, seberagam mungkin. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya isi piringku. Jadi ini digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi intinya kalian itu harus makan seberagam itu gitu. Dari mulai ada makanan pokok, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, dan ada buah yang kalian harus makan 3 kali sehari biar itu bisa mencukupi kebutuhan zat gizi kalian. Kalau bisa usahain makan makanan yang sumber zat besinya tinggi, kayak misalkan di hati, atau ada di daging merah, ada di ikan-ikanan. Terus kalau di lauk nabati itu ada di tempe, tahu gitu. Atau mungkin kalau kalian sayur-sayuran, pilih sayur-sayuran yang kayak bayam, atau mungkin juga wortel atau sawi gitu. Itu juga tinggi akan zat besi. Yang ketiga, jangan lupa untuk konsumsi buah dan vitamin C. Kenapa sih hal ini penting? Karena gini, kita kenal ada yang namanya zat yang dia bisa ngebantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Namanya zat enhancer. Jadi saat kita konsumsi vitamin C, zat besi yang masuk ke tubuh itu akan lebih mudah diserap. Jadi kita perlu perbanyak zat-zat yang dapat mengenhance dan meningkatkan penyerapan zat besi
gizi di dalam tubuh. Ya, makan makanan yang ada di buah-buahan kalian lah sehari-hari. Yang terakhir, yang keempat adalah lakukan aktivitas fisik. Gak usah yang lama-lama, gak usah yang sering-sering, kan cukup lakuin 3-4 kali seminggu dan setiap kali melakukan durasinya 30 menit aja. Dan jangan lupa untuk minum 8 gelas air setiap hari. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan bahayanya anemia dan pentingnya untuk menjaga kebutuhan zat gizi kita biar kita nggak sampai kena yang namanya anemia. Kenapa? Karena kita ini kan calon penerus bangsa. Bangsa ini mau dibawa kemana kalau kualitas dari tubuh kita itu juga nggak bagus? Hilangin tuh pikiran-pikiran buat diet-dietan, karena belum waktunya kalian diet, apalagi kalian usia-usia remaja kayak gini, kalian perlu zat gizi banyak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minum tablet tambah darah yang rutin ya. Sekarang jangan sampai kalian nyepelin anemia, karena ternyata ini jadi masalah yang serius banget dialami oleh remaja-remaja di Indonesia. Jadi cukup kita tutup rantainya, kita jadiin generasi-generasi kita ke depannya itu generasi-generasi yang lebih produktif dengan makan gizi yang seimbang. Jadi sekian dulu video gue hari ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!